Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 kelas 1E Pendidikan Biologi. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Karangan dan Konveksi Penyuntingan Naskah. Sebelum memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Baik Nedia Darari Arwa, sebagai moderator dan pembaca pertama. Saya Sundu Sepia Almahera sebagai pembicara kedua. Saya Salma sebagai pembaca ketiga. Ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konveksi naskah. Konveksi naskah adalah penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Dalam pembuatan naskah juga harus memperhatikan struktur kalimat dan pilihan kata atau diksi, agar naskah yang kita tulis itu jelas, teratur, dan menarik untuk dibaca. Hal terpenting lainnya adalah naskah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan formal. Persyaratan formal mensyaratkan naskah supaya bentuk atau wajah tampak menarik dan indah. Berdasarkan persyaratan normal ini dapat dibedakan lagi karya yang dilakukan secara formal, semi formal, dan non formal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bagian-bagian dari syarat formal penulisan naskah. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, bagian isi karangan, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap pendahuluan terdiri dari judul pendahuluan. Judul pendahuluan adalah nama karangan. Pada halaman judul pendahuluan tidak mengandung apa-apa kecuali judul karangan. Pada makalah atau skripsi, halaman judul mencantumkan nama karangan, penjelasan tugas, nama pengarang, kelengkapan identitas pengarang, nama unit studi, nama unit kerja, nama lembaga, dan nama kota tahun penulisan. Penyusunan juga perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul menggambarkan keseluruhan isi karangan. Judul harus menarik pembaca baik makna maupun penulisannya. Terus sampul, nama karangan, penulis, dan penerbit. Halaman judul, frasa ditulis pada posisi tengah simetri. Judul diketik dengan huruf kapital. Penjelasan tentang tugas disusun dalam bentuk kalimat. Nama penulis ditulis dengan huruf kapital. Logo universitas, makalah, skripsi, tesis, disertai makalah ilmiah tidak diharuskan menggunakan logo. Data institusi mahasiswa mencantumkan program studi, jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun ditulis dengan huruf kapital. Adapun hal-hal yang harus dihindarkan dalam halaman judul karangan formal, yaitu komposisi tidak menarik, tidak estetik, hiasan gambar tidak relevan, variasi huruf jenis huruf, kata ditulis disusun oleh kata, name, atau NRP. Hiasan, tanda-tanda atau garis yang tidak berfungsi, kata-kata yang berisi slogan, ungkapan emosional, dan menuliskan kata-kata kalimat yang tidak berfungsi. Terus yang kedua ada halaman persembahan. Bagian ini tidak terlalu penting, penulis ingin memasukkan bagian ini, maka hal itu semata-mata dibuat atas pertimbangan penulis. Terus yang ketiga ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi sebagai bukti bahwa karya tulis telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai karya ilmiah. Adapun hal-hal yang harus dihindarkan dalam halaman pengesahan yaitu menggarisbawahi nama dan kota-kota lainnya, menggunakan titik atau koma pada akhir nama, tulisan melampaui garis tepi, menulis nama tidak lengkap, menggunakan huruf tidak standar, dan tidak mencantumkan gelar akademis. Terus yang ketiga ada kata pengantar. Kata pengantar ini merupakan bagian dari karangan yang isinya berupa penjelasan mengenai motivasi penulis sebuah karangan. Setiap karangan ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertai makalah harus melampirkan halaman kata pengantar yang menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ucap syukur Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan adanya penulisan karya ilmiah, penjelasan pelaksanaan penulisan karya ilmiah, penjelasan adanya bantuan bimbingan dan arahan seseorang, kelompok, orang atau organisasi lembaga, penjelasan adanya bantuan bimbingan dan arahan dari seseorang, ucapan terima kasih kepada seseorang, penyebutan nama kota, tinggal, bulan, tahun, dan lama penulisan, harapan penulis atau karangan tersebut, manfaat bagi pembaca serta kesedihan menerima kritik dan saran. Adapun hal-hal yang harus dihindarkan yaitu menguraikan isi karangan,
mengungkapkan perasaan berlebihan, menyalahi kaidah bahasa, menunjukkan sikap kurang percaya diri, kurang meyakinkan, kata pengantar terlalu panjang, penulisan kata semacam sambutan, kesalahan bacaan, ejaan, kalimat, paragraf diksi, dan tanda baca tidak efektif. Yang terakhir ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan pelengkap dari pendahuluan yang isinya membuat garis besar isi karangan secara lengkap dan menyeluruh dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Fungsi dari halaman ini untuk menyajikan informasi nomor halaman dari judul, bab, subbab, dan unsur pelengkap dari buku yang bersangkutan. Yang kedua adalah bagian isi karangan. Bagian isi karangan ini merupakan inti dari sebuah karangan. Bagian isi karangan akan dijelaskan dalam subbab berikut. Bagian isi karangan terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab 1 dalam sebuah karangan yang tujuannya adalah menarik perhatian pembaca, memutuskan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, landasan teori, dan teori pembahasan. Untuk menulis pendahuluan yang baik, penulis perlu memperhatikan pokok-pokok hal yang harus tertuang dalam masing-masing unsur pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang masalahnya, menyajikan penalaran, kegunaan praktik hasil analisis, pengetahuan tentang studi kepustakaan, pengungkapan masalah utama secara jelas dan bentuk pertanyaan. Tidak menggunakan kata apa karena tidak menuntut adanya analisis. Terus yang kedua, tujuan penulisan berisi target, sasaran, atau upaya yang hendak dicapai. Upaya pokok yang harus dilakukan. Tujuan utama dapat dirinci menjadi beberapa tujuan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Terus yang ketiga, ruang lingkup masalah berisi pembatasan masalah yang akan dibahas, rumusan detail masalah yang akan dibahas, dan definisi atau pembahasan pengertian istilah yang tertuang dalam setiap variabel. Yang keempat ada landasan teori menyajikan. Deskripsi atau kajian teori variabel tentang prinsip-prinsip teori, pendapat ahli, dan pendapat umum, hukum, dalil, atau opini yang digunakan sebagai landasan pemikiran kerangka penulisan sampai dengan kesimpulan atau rekomendasi. Penjelasan hubungan teori dengan kerangka berpikir dapat mengembangkan konsep penulisan, penalaran. Yang kelima, sumber data penulisan berisi sumber data sekunder dan data primer, kriteria penentuan jumlah data, kriteria penentuan mutu data, kriteria penentuan simpel, kesesuaian dengan sifat dan tujuan pembahasan. Yang keenam, metode dan teknik penulisan berisi penjelasan metode yang digunakan dalam pembahasan. Terus teknik penulisan menyajikan cara pengumpulan dan seperti data seperti wawancara. Terus yang ketujuh, metode dan teknik penulisan berisi gambaran singkat penyajian isi, pendahuluan, pembahasan utama, dan kesimpulan. Terus yang bagian B, tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan isi karangan berisi sajian pembahasan masalah. Kesempurnaan pembahasan diukur berdasarkan kelengkapan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, ketuntasan materi. Terus yang kedua, kejelasan uraian atau deskripsi. Kejelasan uraian atau deskripsi ini dibagi menjadi kejelasan konsep dan kejelasan bahasa. Konsep adalah yang kejelasan konsep ini maksudnya keseluruhan pikiran yang terorganisasi secara utuh, jelas, tuntas dalam suatu kesatuan makna. Terus kejelasan bahasa adalah kejelasan dan ketetapan pilihan kata yang dapat diukur kebenarannya. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian terakhir atau penutup dari isi karangan dan juga merupakan bagian terpenting dari sebuah karangan ilmiah. Penulisan dapat menjerumuskan kesimpulan dengan dua cara. Dalam tulisan-tulisan yang bersifat argumentatif dapat dibuat ringkasan argumen yang penting dalam bentuk dalil-dalil atau tesis-tesis sejalan dengan perkembangan dalam tubuh karangan itu. Untuk kesimpulan-kesimpulan biasa cukup disarikan tujuan atau isi umum dari pokok-pokok yang telah diuraikan dalam tubuh karangan itu. Sekian dari saya. Di sini bagian pelengkap penutup akan
akan dijelaskan oleh pembicara kedua yaitu Sundus. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan tentang bagian pelengkap penutup yang terdiri dari daftar pustaka atau bibliografi, 2 lampiran atau AV-index, 3 indeks, dan riwayat hidup penulis. Daftar pustaka, bagian pelengkap penutup yang merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. Yang pertama adalah daftar pustaka. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan data pustaka atau catatan kaki dan dilengkapi dengan daftar bacaan. Unsur-unsur daftar pustaka meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, data publis. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tautan terbit. Jika buku itu disusun oleh 2 pengarang, nama pengarang kedua tidak diperlukan balik. Jika buku itu disusun oleh lembaga, nama lembaga itu yang dipakai untuk menggantikan nama pengarang. Jika buku itu merupakan editorial atau bunga rampai, nama editor yang dipakai dalam dan belakangnya diberikan keterangan ID atau editor. Nama gelar pengarang lazimnya tidak dituliskan. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan huruf awal nama belakang pengarang. Yang kedua, lampiran atau AV-index. Lampiran atau AV-index merupakan suatu bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Yang ketiga, indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan dalam uraian dan disusun secara alfabetis atau urutan abjad. Yang keempat adalah riwayat hidup penulis, yaitu buku, skripsi, tesis perlu disertai daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis atau pengarang yang meliputi nama penulis, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman, perorganisasian atau pekerjaan, dan karya-karya yang dihasilkan oleh penulis. Pengertian penyuntingan. A. Latar belakang penyuntingan. Seorang penyunting tidak hanya bermodalkan ejaan yang baik dan benar saja, akan tetapi memiliki beban sebagai seorang penyunting yang baik dan benar pula dalam menjaga keamanan ataupun bahkan peningkatan mutu berkala. Fungsi penyuntingan harus dijalankan ketat walaupun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara positif maupun aktif. Dalam proses penyuntingan itu sendiri, yang perlu diperhatikan dengan cermat dan sesama oleh penyunting adalah masalah ejaan, tata bahasa, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, gaya penulisan, konvensi penyuntingan naskah, dan gaya penerbitan atau gaya selingkungan. Tidak kalah pentingnya juga proses pasca penyuntingan naskah. Dalam proses ini, setiap editor harus memberikan kembali kelengkapan naskah maupun penulis sesuai daftar isi dan isi naskah, tabel, ilustrasi, gambar, prakata, kata pengantar, sistematika tiap bab, contoh kaki, daftar pustaka, daftar kata, istilah, lampiran, indeks, biografi singkat, sinopsis, nomor halaman, sampai setiap diserahkan kepada penulis ataupun penerbit. Hakikat penyuntingan. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting, melahirkan bentuk turunan menyunting atau kata kerja. Penyuntingan atau kata benda. Kata penyuntingan bermakna mempersiapkan naskah, siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajiannya, isi dan bahasa atau penyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Mengedit, merencanakan dan mengarahkan penerbit atau surat kabar majalah. Penyusunan dan menarik atau film, pita, rekaman dengan cara memotong-motong dan memesan dan memasang kembali. Orang yang melakukan pekerjaan penyuntingan disebut penyunting, yaitu orang yang bertugas menyiapkan naskah. Selanjutnya, kata penyuntingan bermakna proses, cara, perbuatan, sunting menyunting. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting atau pengeditan. Dengan demikian, penyuntingan naskah adalah proses, cara, perbuatan penyuntingan naskah. Oleh karena itu, penyuntingan dapat didefinisikan sebagai orang yang mengatur atau memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah orang lain, serta menyesuaikan dengan suatu pola yang dilakukan untuk kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk terbitan.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyuntingan. Salma sebagai penjara ketiga menjelaskan tujuan penyuntingan. Tujuan penyuntingan yang dilakukan oleh para penyunting adalah sebagai berikut. Untuk menjadikan TypeScript sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Untuk memastikan isi dan fakta TypeScript berkenaan sampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak bercengah atau menyalahi agama, undang-undang, etika, dan norma masyarakat. Untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide daripada penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Untuk menjadikan pembahasan buku yang akan diterbitkan untuk dapat menggambarkan nilai dan estetik karya untuk sendiri sehingga dapat menerima minat pembaca, menonjolkan estetik penerbit dengan memastikan buku untuk menemputi gaya penerbitan. Berdasarkan tahap-tahap penyuntingan yang ada, maka ada beberapa tujuan lain dari penyuntingan. Penyuntingan substansi dan penyuntingan kopi. Penyuntingan substansi, tujuan penyuntingan substansi dilakukan adalah untuk memastikan hasrat atau ide penulisan dapat disampaikan setepat, sepadat, dan sejelas yang mungkin. Sesama membuat penyuntingan substansi, editor akan membaca TypeScript sepintas lalu dengan memberikan tumpan kepada kandungan. Pendekatan secara menyeluruh bahasa, suasana, atau konsep TypeScript berkenaan. Penyuntingan kopi. Tujuan penyuntingan kopi adalah untuk menghapuskan semua halangan yang wujud antara pembaca dengan apa yang hendak disampaikan oleh penulis, yaitu kopi memerlukan perhatian yang teliti terhadap setiap butiran di dalam TypeScript. Tahap dalam penyuntingan kopi: membuat penyuntingan baris demi baris, memberikan tumpahan khusus kepada fakta dan bahasa, memastikan kapsien, bagian ilustrasi ringkas, tepat, pada, dan lengkap, memastikan keseleraan ejaan, istilah, dan gaya bahasa, memastikan ketepatan dan keseleraan ilustrasi dan bahan lain dalam teks tersebut. Memandang teks dengan keadaan tanda atau pawai sebagai arahan teknikal, mengatur huruf. Akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan: konvensi naskah adalah penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Berdasarkan persyaratan normal ini dapat dibedakan lagi karya yang dilakukan secara formal, semi formal, dan non formal. Maksud secara formal adalah bahwa suatu karya memenuhi semua persyaratan lahirnya yang dituntun konvensi. Maksudnya secara semi formal adalah bahwa sesuatu karya tidak memenuhi semua persyaratan lahirnya yang dituntut konvensi, dan maksudnya secara non formal adalah bahwa sesuatu karya tidak memenuhi syarat-syarat formalnya. Persyaratan formal yang harus dipenuhi sebuah karya tertulis yaitu berbagai pelengkap, pendahuluan, isi, karangan, bagian, pelengkap, penutup. Berdasarkan perkembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini, istilah penyuntingan disepadatkan dengan kata Inggris editor atau redaktur. Kata yang pertama diturunkan dari bahasa Latin editor, edi, yang berarti menghasilkan atau mengeluarkan ke depan umum. Adapun kata yang kedua juga dijabarkan dari perkataan Latin redigere yang bermakna bahwa kembali lagi kedua perkataan Inggris tadi kemudian berkembang menjadi berarti menyiapkan, menyelesaikan, dan menyelesaikan naskah orang lain untuk penerbitan.
dengan catatan bahwa istilah editor lebih sering digunakan orang. Dengan demikian istilah penyuntingan yang kini dipopulerkan di Indonesia merupakan istilah yang diselenggarakan dengan istilah redaksi. Istilah yang terakhir ini sebelumnya lebih sering dipakai orang berdasarkan hasil serapannya dari bahasa Belanda. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun cara membaca, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.